Pagoda Emas Pancer 444. Novel fiksi bela diri dan sastra dilanjut. Situasinya sama seperti apa yang diketahui Zhan Yin dan Guan Yin. Alam abadi Qiyuan telah memblokir seluruh area pusat lembah Chensing dan menduduki tambang batu peri paling unggul. Orang-orang dari alam abadi lainnya harus menyerahkan setengah dari batu abadi yang diambil dari sana ke alam abadi Qiyuan. Xiao Nunu memandang orang-orang dari alam abadi Qiyuan, bisakah saya masuk dan melihat-lihat dulu sebelum mengambil keputusan? Tidak. Pria terkemuka itu memandang Xiao Nunu dan 3 orang lainnya dengan jijik, ini bukan pasar sayur. Kalian tidak bisa masuk dan keluar begitu saja. Namun, pada saat ini, tawa yang meriah datang dari dalam lembah Chensing. Hahaha, iya, tentu saja. Ketika mereka mendengar tawa ini, wajah beberapa pria kuat dari alam abadi Qiyuan berubah. Kakak senior Chu Tao, Swiss. Lalu, sebuah sosok jatuh dari langit dan mendarat di depan semua orang. Ini adalah seorang pria muda dengan sikap berwibawa, alis tebal, dan tatapan tajam. Zhan Yin, Guan Yin dan Li Beiqi yang berdiri di belakang Xiao Nunu semuanya mengalami perubahan ekspresi. Chu Tao, anak ajaib nomor 1 di alam abadi Qiyuan. Guan Yin berkata dengan suara yang dalam. Li Beiqi tidak bisa menahan diri untuk berkata, aura yang sangat kuat. Xiao Nunu juga menatap langsung ke arah orang yang datang. Kultivasi Chu Tao telah mencapai tahap akhir dari alam leluhur alam. Salam, kakak senior Chu Tao. Beberapa orang kuat dari alam abadi Qiyuan membungkuk dan memberi hormat. Sikapnya sangat hormat. Chu Tao menunjuk beberapa orang dan berkata, Kalian benar-benar buta. Kalian bahkan tidak mengenali saudara Xiao. Mengapa kalian tidak segera meminta maaf kepada saudara Xiao? Setelah dimarahi oleh Chu Tao, beberapa orang langsung bersikap hormat dan menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan mereka kepada Xiao Nunu. Mendengar ini, mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bertanya dengan bingung, apakah kamu mengenalku? Chu Tao tersenyum dan berkata, aku tidak mengenalmu sebelumnya, tetapi setelah pertempuran di kota Futian, aku tahu namamu. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Seketika, Chu Tao membuat gerakan tolong. Kakak Xiao, silakan masuk. Kemudian, Chu Tao menatap Zhan Yin yang berada di belakang Xiao Nunu, dan saudara Zhan, kamu juga masuk. Guan Yin dan Li Beiqi menatap Zhan Yin dengan bingung. Saudara apa? Bukankah pihak lain bernama Yin San? Zhan Yin tertegun dan berkata cepat, apa, saudara Zhan? Kamu salah orang. Chu Tao tertawa, baiklah, aku salah orang. Chu Tao tidak mengungkap Zhan Yin, dan terus melihat ke arah Xiao Nunu, kakak Xiao, aku tidak punya niat jahat, ayo masuk dan bicara. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu mengangguk. Wilayah pusat lembah Chensing. Di atas kapal terbang yang mewah. Di bawah sambutan Chu Tao, Xiao Nunu, Zhan Yin dan yang lainnya memasuki tempat ini. Dilihat dari jauh, bagian dalam lembah Chensing disilangkan dengan lembah-lembah yang indah, seperti banyak naga prasejarah yang tergeletak di tanah. Jauh di dalam lembah, banyak biksu dari berbagai alam abadi sedang mencari cara untuk mengekstrak batu abadi. Orang-orang di alam abadi Qiyuan setara dengan para manajer di sini. Tidak peduli berapa banyak batu abadi yang diperoleh para kultivator dari alam abadi lainnya, mereka harus menyerahkan setengahnya ke alam abadi Qiyuan. Saudara Xiao, apakah kamu datang ke lembah Chensing untuk mendapatkan batu abadi 9 warna? Chu Tao bertanya. Xiao Nunu mengangguk. Zhan Yin di samping tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu mengenal kami? Chu Tao menjawab, selama pertempuran di kota Futian, seseorang dari alam abadi Qiyuan ku hadir. Dia menyaksikan seluruh proses pertempuran dari awal hingga akhir. Setelah dia kembali, dia menceritakan kepadaku apa yang terjadi. Kemudian, Chu Tao menatap Xiao Nunu dan berkata, baru saja, dia melihatmu di lembah Chensing, jadi dia datang untuk melapor kepadaku sesegera mungkin. Aku berencana untuk pergi menemuimu, saudara Xiao. Secara kebetulan, saudara Xiao datang menemuiku secara langsung. Hahaha. Zhan Yin tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Chu Tao melanjutkan, sebenarnya, ada orang-orang dari alam abadi Qiyuan yang berpatroli di sekitar lembah Chensing setiap hari. Jadi begitu saudara Xiao datang ke lembah Chensing, saya segera menerima beritanya. Zhan Yin mengangguk, oke. Ternyata orang yang kuat mudah diajak bicara kemanapun mereka pergi.
Guan Yin dan Li Beige bingung. Kakak senior Yin Zhan, apa yang sedang kamu bicarakan? Pertempuran apa yang terjadi di kota Futian? Li Beige bertanya pada Zhan Yin dengan suara rendah. Zhan Yin menghela nafas, kita bicarakan nanti saja. Guan Yin dan Li Beige menjadi semakin penasaran. Zhan Yin yang berada di tahap awal Realm Ancestor Realm pun menuruti perintah Xiao Nunu. Sekarang, bahkan Chu Tao yang berada di tahap akhir alam leluhur, bersikap sangat sopan kepada Xiao Nunu. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tak seorang pun di antara mereka akan percaya bahwa itu benar. Xiao Nunu bertanya, apakah ada yang ingin kau tanyakan padaku? Chu Tao mengangguk, ya, aku datang kepadamu karena dua alasan. Pertama, aku ingin mengenal saudara Xiao. Kedua, aku ingin meminta bantuan saudara Xiao. Tentu saja, bantuan ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Setelah masalah ini selesai, aku bersedia memberimu 10.000 batu peri 9 warna sebagai ucapan terima kasih. Hah, 10.000 batu peri 9 warna. Zhan Yin tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. Guan Yin dan Li Beige juga menunjukkan ekspresi terkejut. 10.000 batu peri 9 warna, ini jumlah yang sangat besar. Benda seperti batu abadi 9 warna sangatlah berharga. Ini adalah yang terbaik di antara batu abadi. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah, tetapi dia tidak terburu-buru menyetujui ucapan pihak lain. Sebaliknya, dia bertanya, saya ingin tahu, apa yang saudara Chu inginkan dari saya? Chu Tao menghela napas pelan dan berkata, sejujurnya, saudara Xiao, aku bertaruh dengan orang lain. Taruhannya akan diadakan 3 hari lagi. Taruhannya adalah 100.000 batu peri 9 warna. 100.000 batu peri ini juga merupakan jumlah total batu peri 9 warna yang telah dipanen oleh negeri dongeng Ciyuan kita di lembah Chensing. Xiao Nunu bertanya, siapa pihak lainnya? Chu Tao menjawab, negeri dongeng Yuanguang, Situ Yujin. Begitu kata-kata ini keluar, kecuali Xiao Nunu, ekspresi Zhan Yin, Guan Yin, dan Li Beige berubah lagi. Alasan mengapa ekspresi Xiao Nunu tidak berubah adalah karena dia tidak mengenal orang ini. Saya belum pernah mendengar tentang negeri dongeng Yuanguang. Zhan Yin berkata, Situ Yujin juga berada di alam leluhur alam akhir. Chu Tao mengangguk, benar sekali, Situ Yujin dan aku sama-sama setara. Kami telah bertarung beberapa kali, dan masing-masing pernah menang dan kalah. Xiao Nunu berkata, kalau begitu, kenapa kau masih mencariku? Kau bisa langsung bertindak. Bagaimanapun juga, Xiao Nunu adalah orang luar. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Chu Tao menggantungkan harapan menang atau kalahnya pada orang luar. Chu Tao menjawab, karena kedua belah pihak tidak akan hanya mengirim satu orang. Oh, Xiao Nunu sedikit terkejut, lalu berapa banyak orang yang akan dikirim? 3. Chu Tao menjawab, alam abadi Ciyuan dan alam abadi Yuanguang masing-masing akan mengirimkan 3 orang. Siapapun yang memenangkan kemenangan terakhir akan mendapatkan 100.000 batu abadi 9 warna dari pihak lain. Saat berbicara, Chu Tao menatap langsung ke arah Xiao Nunu dan berkata, jika saudara Xiao bersedia membantu, aku akan memberimu 10.000 batu abadi 9 warna dengan kedua tanganku. Harus dikatakan bahwa, taruhannya sungguh besar. 100.000 batu peri 9 warna. Setelah bekerja keras di lembah Chensing sekian lama, negeri dongeng Ciyuan hanya memperoleh batu peri sebanyak ini. Tidak apa-apa jika kita menang. Jika Anda kalah, semua usaha Anda akan sia-sia. Meskipun ada sumber daya yang melimpah di medan perang kontes keajaiban abadi, nilai dari 100.000 batu abadi 9 warna ini juga cukup besar. Menurut Chu Tao, permainan ini tidak boleh kalah. Xiao Nunu bertanya, besok sore. Chu Tao mengangguk, ya. Xiao Nunu berkata, jika aku menang, aku ingin 30.000. Chu Tao terkejut. Zhan Yin, Guan Yin, dan Li Beige juga memandang Xiao Nunu dengan kaget. Wah, singa ini membuka mulutnya lebar-lebar. Chu Tao buru-buru menjelaskan, saudara Xiao, bukan berarti aku pelit. Kami di alam abadi Ciyuan telah sibuk di lembah Chensing selama periode ini. Kami pada dasarnya tidak mencari sumber daya lain di arena resmi. Setelah membagi 100.000 batu abadi 9 warna, setiap orang tidak akan mendapatkan banyak. Aku dapat menawarkan kepadamu, saudara Xiao, hadiah 10.000 batu abadi 9 warna, yang sudah cukup untuk memotong daging. Xiao Nunu berkata, tetapi jika kamu menang,
kamu akan mendapatkan 200.000 batu abadi 9 warna. Aku ingin 30.000, yang hanya seperenamnya. Jika kamu kalah, aku tidak ingin 1 sen pun. Chu Tao menyentuh dahinya, jika kamu menang, aku akan memberimu 20.000, saudara Xiao. Xiao Nunu berkata, 28.000. Chu Tao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kok ini sama saja seperti beli sayur di pasar, tawar-menawar. Chu Tao berkata, bagaimana kalau begini, mari kita masing-masing mundur selangkah. Jika kita memenangkan pertempuran besok melawan negeri dongeng Yuanguang, aku akan memberimu, saudara Xiao, 25.000 batu peri 9 warna sebagai hadiah. Xiao Nunu, setuju. Chu Tao tersenyum, oke, sepakat. Xiao Nunu mengangguk. Aduh, pada saat yang sama, kapal terbang itu melintasi kehampaan dan akhirnya tiba di puncak sebuah puncak yang menjulang tinggi. Di atas puncak raksasa itu, ada sebuah rumah besar yang cukup mewah. Rumah besar ini sebenarnya diubah dari senjata ajaib. Begitu Anda mendekat, Anda dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Desir, kapal terbang itu berhenti di alun-alun di depan rumah besar itu. Chu Tao, Xiao Nunu, Zhan Yin, Guan Yin, dan Li Bei berjalan satu demi satu. Lalu beberapa sosok berjalan keluar dari aula rumah besar itu. Kakak, kamu sudah kembali. Sebuah suara yang jelas dan menyenangkan terdengar. Saya melihat seorang wanita mengenakan gaun biru berjalan ke arah saya. Kakak, kemana saja kamu? Chu Tao tersenyum dan berkata, Xiao Lin, kemarilah, ini Tuan Muda Xiao Nunu. Kemudian, Chu Tao menoleh ke arah Xiao Nunu dan berkata, Kakak Xiao, ini adikku, Chu Lin. Chu Lin menoleh ke arah Xiao Nunu, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, apakah dia Xiao Nunu yang membunuh Gong Ling Qiao di kota Futian? Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menyimpannya dalam hati. Ketika mereka mendengar ini, Guan Yin dan Li Bei saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Membunuh Gong Ling Qiao. Gong Ling Qiao dari alam penindasan iblis. Apakah ini benar atau salah? Tahukah kau, Gong Ling Qiao memiliki kekuatan seorang leluhur alam. Akan tetapi, sekali lagi, bahkan Zhan Yin, yang juga berada di tahap awal leluhur alam, sangat menghormati Xiao Nunu, jadi tampaknya sangat masuk akal bagi Xiao Nunu untuk membunuh Gong Ling Qiao. Xiao Nunu mengangguk. Chu Tao kemudian berkata, Xiao Lin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku telah mengundang saudara Xiao untuk membantu dalam pertempuran dengan alam abadi Yuanguang besok. Jika saatnya tiba, kau, aku, dan saudara Xiao akan bekerja sama untuk menghadapi Situ Yujin dan yang lainnya dari alam abadi Yuanguang. Setelah kata-kata ini keluar, Chu Lin menatap Xiao Nunu dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya pada Chu Tao, apakah kamu yakin? Chu Tao mengangguk, iya, aku sudah memberitahu saudara Xiao. Chu Lin tampak tidak percaya pada Xiao Nunu, dengan kultivasinya di level Kaisar Alam, bukankah itu terlalu berisiko? Chu Tao merasa sedikit malu ketika mendengar ini. Sekalipun gadis ini ingin mempertanyakannya, dia tidak seharusnya mempertanyakannya di depan orang lain. Seketika, Chu Tao menarik Chu Lin ke samping dan berbisik, saudara Xiao bukanlah orang biasa. Kamu telah mendengar tentang pertempuran di kota Futian. Begitu banyak orang kuat di alam Zensa yang tidak mampu mengalahkan saudara Xiao. Aku percaya saudara Xiao memiliki kemampuan untuk membantu kita. Chu Lin memutar matanya, saudara, jangan percaya semua yang kamu dengar. Kamu harus tahu bahwa melihat berarti percaya dan mendengar berarti tidak. Selain itu, meskipun itu benar, Gong Ling Qiao masih dalam tahap awal alam leluhur alam. Dia bukanlah sosok yang sangat kuat. Aku bisa membunuhnya. Chu Tao menggelengkan kepalanya sedikit, kamu percaya pada penilaianku. Chu Tao dan Chu Lin memiliki pendapat yang sangat berbeda. Meskipun Chu Tao tidak menyaksikan pertempuran kota Futian dengan matanya sendiri, dia pada dasarnya memahami prosesnya. Pada saat itu, ketika alam suci Xiao Nunuji telah sempurna, dia akan mampu menghadapi Gong Ling Qiao dan yang lainnya. Kemudian, dia bahkan langsung memusnahkan semua orang di alam Zensa. Dari sini kita dapat melihat bahwa Xiao Nunu pasti mampu. Meskipun Chu Lin sedikit tidak senang, Chu Tao sudah membuat keputusan dan hanya bisa menyerah. Dia lalu bertanya, berapa banyak yang akan kamu bayar kepadanya setelah kompetisi? Chu Tao menjawab tanpa ragu,
25.000 batu abadi 9 warna. Apa kau gila? Mendengar ini, Culin meledak. Dia masih bisa menanggungnya sekarang. Kali ini, aku tidak dapat menahannya lagi. Tidak, harganya terlalu tinggi. Kami hanya mendapat beberapa batu abadi 9 warna. Culin mendatangi Xiao Nunu tanpa berkata apa-apa dan berkata, Tuan Xiao, maaf, kami tidak bisa memberimu harga setinggi itu. Kami tidak akan mengganggumu untuk bersaing dengan alam abadi Yuanguang besok. Tuan Xiao, maafkan saya, kami tidak bisa memberikan harga setinggi itu. Kami tidak akan mengganggu Anda dengan persaingan dengan negeri ajaib Yuanguang besok. Culin berjalan mendekati Xiao Nunu dan berbicara langsung. Chu Tao terkejut. Dia segera meraih orang itu dan berkata, Xiao Lin, aku sudah membuat kesepakatan dengan Tuan Xiao. Namun Culin berkata, memangnya kenapa? Kompetisi belum dimulai. Kedua belah pihak berhak untuk mengingkari janjinya. Chu Tao menatap Xiao Nunu dengan ekspresi malu. Xiao Nunu berkata dengan tenang, Kakak Chu, mengapa kalian berdua tidak berdiskusi dulu sebelum mengambil keputusan? Maaf, Saudara Xiao, mohon tunggu sebentar. Kemudian, Chu Tao menarik Culin dan membawanya langsung ke aula. Zhan Yin, Guan Yin dan Li Bei saling berpandangan. Zhan Yin berkata dengan santai, sepertinya batu peri 9 warna ini tidak semudah yang dibayangkan. Xiao Nunu, di sisi lain, memiliki wajah yang tenang, tanpa banyak gejolak emosi. Di aula, Chu Tao mengerutkan kening dan bertanya, Xiao Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Nunu dan aku sudah setuju. Aku malu melihatmu melakukan ini sekarang. Culin memutar matanya ke arahnya, saudaraku, aku juga ingin bertanya apa yang ingin kau lakukan. Berapa banyak batu abadi 9 warna yang kita dapatkan kali ini? Totalnya hanya lebih dari 100.000, dan kau benar-benar menawarkan hadiah sebesar 25.000. Apa kau gila? Chu Tao berkata, kamu tidak mengerti. Jika kita kalah dalam pertempuran dengan Situ Yujin besok, semuanya akan hancur. Culin berkata, bagaimana kita bisa kalah? Kamu dan Situ Yujin sama-sama berada di tahap akhir alam leluhur alam. Apa yang perlu ditakutkan? Chu Tao menghela napas pelan dan berkata, kau tahu bahwa aku baru saja menerobos ke alam dewa 3 hari yang lalu. Dia berada di tahap akhir alam leluhur, dan Situ Yujin mencapai alam ini lebih awal dariku. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Culin berkata dengan dingin, kamu tidak yakin, apakah Xiao itu punya kepercayaan diri? Chu Tao menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Culin, saudaraku, dalam pertempuran kota Futian, Xiao Nunu memang menang dengan indah, bertarung melawan 3 alam abadi tingkat 7 yang kuat sendirian. Meski begitu, kekuatan tempurnya paling-paling hanya pada tingkat pertengahan alam leluhur. Dalam hal kekuatan, dia tidak sebaik kamu. Jika dia bisa setara denganmu, batu abadi 9 warna akan sangat berharga. Tapi dia tidak sebaik kamu. Mengapa memberinya 25.000 batu abadi 9 warna? Apakah kamu sedang beramal? Kata-kata Culin langsung mengguncang hati Chu Tao. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, sepertinya aku agak impulsif. Chu Tao berkata, tapi kompetisi kita dengan Situ Yujin akan dimulai besok. Selain kau dan aku, siapa lagi yang cocok untuk bertarung? Culin tersenyum, kakak, aku sudah menemukan seseorang untukmu. Chu Tao terkejut, apa? Begitu dia selesai berbicara, Culin mengalihkan pandangannya ke dalam aula dan berkata, kakak Jilou, keluar. Jilou. Chu Tao kemudian melihat ke depan. Kemudian, sesosok muda berjalan keluar dari aula. Wow, aliran udara tak terlihat menyebar ke segala arah. Pihak lain mengenakan pakaian yang indah, memiliki fitur wajah yang tampan, dan ada aura mendominasi yang luar biasa di antara alisnya. Hati Chu Tao menegang. Meskipun orang di depannya juga berada di tahap akhir Realm Ancestor Realm, aura pihak lain jauh lebih kuat daripada Chu Tao. Chu Tao bisa tahu sekilas bahwa dia bukan tandingannya. Kakak, ini kakak senior Jilou dari Purple Sky Immortal Realm. Aku meminta bantuannya. Alam abadi langit ungu. Raut wajah Chu Tao sedikit berubah, dia mengepalkan tinjunya dengan cepat, tidak heran dia memiliki aura seperti itu. Ternyata dia adalah kebanggaan alam abadi langit ungu. Jilou tersenyum tipis dan berkata, kakak Chu, aku sudah tahu tentang taruhanmu dengan alam abadi Yuanguang, serahkan pertarungan besok padaku. Culin juga tersenyum dan berkata, kakak,
Kakak senior Jilou dan aku sudah saling kenal sejak lama. Aku memberitahunya untuk datang beberapa hari yang lalu, tetapi kamu menemukan orang seperti itu. Chu Tao menatap pihak lain, aku juga tidak tahu, jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan begitu impulsif. Chu Lin berkata, bukankah aku ingin memberimu kejutan? Siapa yang tahu bahwa kamu tidak membicarakannya denganku terlebih dahulu dan bertindak sendiri? Setelah jeda, Chu Lin melanjutkan, kakak, izinkan aku memberitahu kamu, kakak senior Jilou adalah eksistensi yang tak terkalahkan di tahap akhir alam leluhur alam. Di alam yang sama, dia belum pernah dikalahkan sejauh ini. Aku berani mengatakan bahwa kita tidak perlu mengambil tindakan besok, dia bisa menghadapi 3 orang dari alam abadi Yuanguang sendirian. Mendengar ini, Chu Tao sangat gembira. Jilou juga tersenyum tanpa mengatakan apapun, matanya penuh percaya diri. Chu Tao mengangguk dan berkata, dengan saudara Ji di sini, aku bisa yakin. 2 orang di tahap akhir alam leluhur alam, ditambah Chu Lin yang berada di tahap tengah alam leluhur alam. Pertarungan dengan alam abadi Yuanguang besok sudah pasti. Tapi Chu Tao merasa gelisah lagi, bagaimana dengan Xiao Nunu? Aku yang bawa dia ke sini. Jilou berkata enteng, suruh saja dia pergi. Jika saudara Chu tidak dalam posisi untuk maju, aku bersedia melakukannya untukmu. Chu Tao melambaikan tangannya berulang kali, tidak, bagaimana mungkin aku berani menyusahkan saudara Ji dengan masalah seperti itu. Aku memanggil orang itu ke sini, jadi wajar saja aku harus pergi dan bicara. Chu Lin berkata, kakak, aku akan pergi bersamamu. Chu Tao tidak menolak. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan keluar dari aula. Chu Tao sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba dia bertanya, Xiao Lin, berapa banyak batu abadi 9 warna yang kau tawarkan kepada kakak Ji sebagai hadiah? Chu Lin menjawab, 35.000. Pupil mata Chu Tao sedikit mengecil, dan dia tidak bisa menahan napas. Ini 10.000 lebih banyak dari Xiao Nunu. Namun Chu Lin berkata, kakak, kau harus tahu bahwa kakak senior Jilou dapat menjamin bahwa kita akan mengalahkan alam abadi Yuanguang. Beranikah orang bernama Xiao itu menjamin hal itu? Asalkan kita menang, kita tidak hanya bisa menyimpan 100.000 batu abadi 9 warna milik kita sendiri, tetapi kita juga bisa mendapat tambahan 65.000 dari alam abadi Yuanguang. Selain itu, kita juga bisa berteman dengan orang-orang dari alam abadi Zixiao. Kenapa tidak melakukannya? Chu Tao mengangguk, itu masuk akal. Chu Lin tersenyum dan berkata, awalnya, jika kamu meminta Xiao Nunu untuk datang ke sini dan menawarkan hadiah yang lebih rendah, aku akan bersedia membiarkan dia menggantikanku. Namun dia meminta 25.000 batu abadi 9 warna. Kami tidak ingin menjadi orang yang mudah tertipu. Aku lebih suka menambahkan hadiah untuknya kepada kakak senior Jilou daripada menerima bantuannya. Begitu kata-kata itu terucap, Chu Tao dan Chu Lin, kakak beradik, telah keluar dari aula dan tiba di alun-alun di luar. Xiao Nunu, Zhan Yin dan yang lainnya juga melihat ke sana. Xiao Nunu bertanya dengan tenang, kakak Chu, apakah kalian sudah membicarakannya? Ekspresi Chu Tao sedikit tidak wajar, begitulah. Kakak Xiao, aku mungkin harus minta maaf. Chu Lin sangat terus terang. Dia berkata, Tuan Xiao, saya minta maaf karena telah membuat Anda datang ke sini tanpa alasan. Dia meminta maaf, tetapi tidak ada permintaan maaf di wajahnya. Xiao Nunu tidak marah, saya mengerti. Chu Tao segera berkata, kakak Xiao, aku melakukan kesalahan ini karena aku tidak berkomunikasi dengan baik dengan Xiao Lin sebelumnya. Xiao Nunu mengangguk dengan tenang, tidak apa-apa. Chu Lin langsung berkata, kalau begitu, kami tidak akan menemanimu. Jika Tuan Xiao ingin menemukan batu abadi 9 warna di lembah Chensing, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana. Jika Tuan Xiao ingin kembali, kami juga akan mengirim seseorang untuk mengantarmu keluar. Kemudian, Chu Lin berkata kepada seorang murid alam abadi Ciyuan di belakangnya, Yang Xian, kau sambut Tuan Xiao dan yang lainnya. Kami masih harus membahas tindakan pencegahan untuk pertandingan besok dengan alam abadi Yuanguang. Tidak nyaman bagi kami untuk menemanimu. Ya, kakak senior Chu Lin. Pria bernama Yang Xian segera keluar. Kemudian, Chu Tao dan Chu Lin kembali ke aula. Yang Xian memberi isyarat tolong kepada Xiao Nunu dan yang lainnya. Tuan Xiao, silakan ke sini. Gerakan pihak lain tersebut jelas dimaksudkan untuk membiarkan tamunya pergi.
Setelah beberapa saat, Xiao Nunu, Zhan Yin, Guan Yin, dan Li Beige meninggalkan tempat di mana kelompok alam abadi Qiyuan berada. Yang Xian hanya memberi mereka ucapan selamat tinggal secara simbolis dan meninggalkan Xiao Nunu dan kelompoknya di tengah jalan. Sial, ini keterlaluan. Zhan Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, setidaknya beri aku kompensasi. Li Beige juga mengutuk dengan marah, benar sekali, mereka mengatakan hal-hal yang baik di awal, tetapi dalam sekejap mata, mereka meninggalkan kita. Mereka sangat sombong. Guan Yin tertawa datar, tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang membiarkan mereka menjadi negeri dongeng tingkat 7? Li Beige menatap Xiao Nunu, kakak Xiao, bagaimana mungkin kamu masih bisa setenang itu? Aku hampir marah. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dimarahi. Seperti yang dikatakan Culin, kompetisi belum dimulai, dan setiap orang berhak untuk menyesal. Li Beige, kamu punya mentalitas yang sangat bagus. Kalau aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku pasti ingin merobohkan tempat ini. Guan Yin bertanya, adik Xiao, kemana kita akan pergi sekarang? Xiao Nunu menjawab, ayo pergi ke area pertambangan dulu. Zhan Yin bertanya, kau ingin membawa kami untuk mengekstrak batu peri 9 warna. Aku tidak ingin bekerja untuk orang-orang di negeri dongeng Qiyuan. Anda tahu, setengah dari batu peri 9 warna yang diekstraksi akan dibagi dengan negeri peri Qiyuan. Zhan Yin sudah marah, jadi mustahil bagi alam abadi Qiyuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cuma-cuma. Xiao Nunu berkata, kamu tidak perlu mencari batu abadi 9 warna sendiri, aku bisa pergi mencari orang lain untuk menukarkannya untukmu. Beberapa orang segera mengerti apa yang dimaksud Xiao Nunu. Xiao Nunu memiliki banyak sekali sumber daya, termasuk harta karun sihir, senjata, ramuan, keterampilan dan sebagainya, yang semuanya dapat digunakan untuk ditukar dengan batu abadi 9 warna. Akan tetapi, tepat ketika Xiao Nunu hendak pergi ke area pertambangan untuk mencari seseorang untuk menukarkan batu abadi 9 warna. Tiba-tiba, sesosok badan muncul di hadapan beberapa orang. Ini adalah seorang pria muda yang penampilannya biasa saja. Berbadan sedang, tidak ada yang berkesan, berjalan di tengah keramaian, tidak seorang pun akan memperhatikan Anda. Siapa ini? Zhan Yin bertanya dengan suara yang dalam. Pihak lain menggenggam tangannya dan berkata dengan sopan, saya di sini untuk menemui Tuan Muda Xiao. Zhan Yin menoleh untuk melihat Xiao Nunu dan berkata, saya pikir Anda harus melakukan hal yang sama seperti saya dan mengubah penampilan Anda, jika tidak, orang-orang akan mengenali Anda di mana-mana. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain, tetapi bertanya kepada pengunjung itu, apa yang kamu inginkan dariku? Pihak lainnya bertanya, bisakah saya berbicara dengan Anda sebentar? Xiao Nunu bertanya, tidak bisakah kita bicara di sini? Pihak lain menjelaskan, Tuan Muda Xiao, situasinya khusus, mohon maafkan saya. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, pimpin jalan. Pihak lainnya mengangguk. Tak lama kemudian, dia sudah memimpin jalan di depan. Sesaat kemudian, pihak lain benar-benar membawa Xiao Nunu dan kelompoknya menjauh dari area pusat lembah Chensing. Bahkan melampaui wilayah yang dikelola oleh alam abadi Qiyuan. Hei, kenapa kau membawa kami keluar? Kami masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Li Beige bertanya dengan tergesa-gesa. Pria yang memimpin jalan menjawab, kami akan segera sampai. Lalu dia terbang menuju hutan di bawah. Desir. Pihak lainnya jatuh ke tanah. Xiao Nunu dan yang lainnya juga mendarat satu demi satu. Saya melihat seorang pemuda berpenampilan biasa berjalan mendekati suatu sosok. Kakak senior, Tuan Muda Xiao ada di sini. Xiao Nunu dan yang lainnya juga melihat ke arah sosok itu. Dia seorang pria muda yang tinggi, lembut dan tampan, dengan sedikit temperamen terpelajar. Adik Xiao, maafkan aku karena telah bersikap lancang. Pria itu mengatupkan kedua tangannya. Xiao Nunu menatap wajah asing di depannya dengan bingung, siapa kamu? Pihak lain menjawab, alam abadi Yuanguang, Situ Yujin. Negeri dongeng Yuanguang, Situ Yujin. Pria itu menatap langsung ke arah Xiao Nunu dan kelompoknya dan berbicara dengan nada lembut. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, Xiao Nunu, Zhan Yin dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Orang di depanku adalah Situ Yujin dari alam abadi Yuanguang. Dia juga akan menjadi lawan Chu Tao dan kelompoknya dari alam abadi Qiyuan besok. Situ Yujin berkata,
aku telah menempatkan mata-mata di lembah Chensing. Jadi begitu kamu, saudara muda Xiao, bertemu dengan Chu Tao, aku tahu. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia melirik ke arah pria berpenampilan biasa di sebelah situ Yujin. Jelaslah bahwa pihak lain adalah mata-mata dari alam abadi Yuanguang. Pihak lain berkata, Tuan Xiao, begitu Anda meninggalkan tempat tinggal Chu Tao dan saudara perempuannya, saya menggunakan catatan transmisi suara untuk memberitahu kakak senior situ. Kemudian, kakak senior situ juga meminta saya untuk membawa Anda ke sini untuk menemuinya. Xiao Nunu menatap situ Yujin, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Situ Yujin berkata, adik Xiao, dilihat dari penampilanmu, kamu pasti sudah putus dengan Chu Tao, kan? Xiao Nunu tidak menyangkal, ya. Situ Yujin bertanya, itulah yang aku inginkan. Hah, adik Xiao, karena Chu Tao telah berubah pikiran, aku, Situ Yujin, secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan tim alam abadi Yuanguangku. Dalam pertempuran besok, bergabunglah denganku dalam melawan alam abadi Ciyuan. Kata Situ Yujin dengan sungguh-sungguh. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Situ Yujin. Zhan Yin tidak dapat menahan tawanya, apa yang kalian coba lakukan? Jangan menyesalinya nanti. Situ Yujin berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyesalinya. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, saya memiliki pemahaman yang lengkap tentang pertempuran di kota Futian. Orang-orang dari alam abadi Ciyuan tidak mempercayai saudara muda Xiao. Alam abadi Yuanguang saya bersedia mengambil risiko. Zhan Yin, Guan Yin, dan Li Bei saling memandang. Segalanya menjadi menarik. Pada awalnya, alam abadi Ciyuan berinisiatif mengundang Xiao Nunu untuk berurusan dengan alam abadi Yuanguang. Dalam perjalanannya, alam abadi Ciyuan berubah pikiran. Kemudian, alam abadi Yuanguang datang lagi. Sekarang kami membutuhkan Xiao Nunu untuk bergabung bersama kami dalam melawan alam abadi Ciyuan. Situasinya cukup berliku-liku. Tuan, bergabunglah. Zhan Yin benar-benar mengambil inisiatif untuk membujuk Xiao Nunu agar setuju. Alam abadi Ciyuan sudah bertindak terlalu jauh kali ini, beritahu mereka apa itu penyesalan. Xiao Nunu menatap Situ Yujin dan berkata, berapa banyak batu abadi 9 warna yang akan kau berikan padaku sebagai hadiah? Situ Yujin bertanya, berapa banyak yang akan diberikan alam abadi Ciyuan kepadamu? Xiao Nunu menjawab, 25.000. Situ Yujin mengangguk, lalu berkata, aku akan memberimu 30.000. Zhan Yin tanpa sadar bertanya, kau tidak akan menyesalinya lagi, kan? Situ Yujin tersenyum, telapak tangannya bergerak, lalu melemparkan sebuah kantong penyimpanan, ada 5.000 batu abadi 9 warna di dalamnya. Ini adalah deposit. Jika aku bisa memenangkan pertempuran besok, aku akan membayar sisanya, tetapi jika aku kalah, aku tidak akan mengambil kembali 5.000 batu abadi 9 warna ini. Anggap saja ini sebagai pertemanan. Klik, Xiao Nunu mengambil tas penyimpanan di tangannya. Saya harus mengatakan bahwa visi Situ Yujin jauh lebih besar daripada alam abadi Ciyuan. Setoran ini saja sudah menunjukkan ketulusan kami. Xiao Nunu berkata dengan tenang, setuju. Situ Yujin mengangguk dan berkata, besok sore, teras 7 bintang, di utara lembah Chensing, ini adalah lokasi kompetisi yang disetujui oleh Chu Tao dan yang lainnya. Saya harap saudara muda Xiao akan datang. Xiao Nunu menjawab, saya pasti datang. Segera, Xiao Nunu, Zhan Yin dan yang lainnya berbalik dan pergi. Melihat kepergian Xiao Nunu, Situ Yujin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada pria berpenampilan biasa di sampingnya, ayo pergi juga. Lelaki berpenampilan biasa itu bertanya, saudara Situ, mengapa kita tidak membawanya langsung ke tempat kita tinggal? Situ Yujin menjelaskan, karena aku bisa menempatkan mata-mata di sekitar orang-orang di alam abadi Ciyuan, maka Chu Tao juga bisa mengirim seseorang untuk mengawasiku. Aku tidak ingin Chu Tao tahu tentang ini. Pihak lain mengangguk, lalu bertanya, apakah Xiao ini dapat dipercaya? Mata Situ Yujin sedikit menyipit, dan setelah terdiam sejenak, dia berkata, sejujurnya, aku tidak tahu, tetapi orang ini membuatku merasa seperti orang yang tersembunyi. Aku masih memiliki harapan yang tinggi padanya. Pihak lainnya tidak berbicara lagi. Lalu mereka berdua pergi. Malam, daerah luar lembah Chensing, di dalam gua alam. Xiao Nunu, Zhan Yin, pejabat dalam pengasingan, dan Li Bei menetap di sini untuk beristirahat.
Ada beberapa ruangan rahasia di dalam gua itu. Mereka berempat tidak saling mengganggu. Pada saat ini, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan kemudian dia mengaktifkan kekuatan sihir ketiganya. Desir. Kemudian, Xiao Nunu memasuki surga gua pancer. Di atas alun-alun, Yu Mengqian berkonsentrasi membantu Xiao Nunu membuat senjata. Dia bahkan tidak tahu Xiao Nunu datang. Xiao Nunu berdiri beberapa ratus meter di belakang Yu Mengqian. Dia harus mengakui bahwa keterampilan pemurnian senjata Yu Mengqian memang sangat tinggi. Teknik pemurniannya canggih dan sangat stabil. Namun, jumlah senjata yang harus disintesis kali ini cukup besar, dan bahkan untuk seorang pemurni senjata hebat seperti Yu Mengqian, mungkin akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Xiao Nunu tidak mengganggu Yu Mengqian. Dia bergerak dan terbang ke sisi lain. Luas gua surga pancer tampaknya telah meningkat pesat, kata Xiao Nunu. Kamu baru menyadarinya, jawab sang dewa anggur yang memikat. Xiao Nunu mengangguk, aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. King Cheng Wine Immortal, kurasa itu karena kultivasimu telah meningkat, jadi luas gua pancer juga akan meningkat. Akhir. Dari gua surga pancer di masa lalu dapat dilihat sekilas. Daerah pinggiran merupakan tempat kekacauan dan kehampaan. Sekarang, banyak daerah telah menjadi jernih, dengan gunung, sungai, hutan, dan tembok kota, bagaikan surga. Desir. Xiao Nunu mendarat di petak lain. Lalu keluarkan dekrit para dewa. Dia bertanya, Senior Yu Yao, bisakah kau mengajariku cara mengaktifkan formasi, dekrit ilahi? Xiao Nunu memiliki 5.000 batu peri 9 warna pada dirinya. Jika kita dapat memenangkan pertempuran besok, kita dapat menerima 25.000 koin lagi. Saya yakin batu abadi ini akan mampu bertahan untuk beberapa waktu. Suara malas Dewi Yu Yao segera terdengar, tidak masalah. Tak lama kemudian, malam pun berlalu. Xiao Nunu perlahan menutup gulungan di tangannya, dekrit para dewa, ini layak menjadi milik para dewa kuno. Misteri di dalamnya memang kaya. Dewa hukum Yue Yao berkata, jangan terburu-buru. Jika kamu ingin mengendalikan benda ini, kamu masih perlu mengeluarkan sedikit energi. Xiao Nunu mengangguk. Dia menyingkirkan ketetapan para dewa dan bangkit berdiri. Setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan gua surga pancer. Di luar gua, Zhan Yin, Guan Yin dan Li Bei telah lama menunggu di sini. Ketika mereka melihat Xiao Nunu keluar, ekspresi mereka bertiga berubah. Kakak Xiao, apakah kita akan pergi ke Qixingtai? Li Bei bertanya. Xiao Nunu mengangguk, iya. Zhan Yin berkata dengan penuh minat, aku benar-benar menantikannya. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi orang-orang di alam abadi Qiyuan saat mereka melihatmu muncul di medan perang. Guan Yin dan Li Bei juga penasaran. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melambaikan tangannya, ayo pergi. Lembah Chensing. Ke utara, sebuah platform batu besar berdiri di antara puncak-puncak. Di panggung batu, sekelompok jenius dan orang kuat dari alam abadi Yuanguang tiba lebih dulu. Pemimpinnya tidak lain adalah Situ Yujin. Kakak senior Situ, mengapa orang yang kamu cari belum datang? Pembicaranya adalah seorang wanita cantik yang mengenakan baju sirah ringan. Wanita itu memiliki rambut ekor kuda dan sederet pisau lempar di pinggangnya. Terlihat sangat heroik. Nama wanita itu adalah Qiao Ying, dan dia juga seorang jenius terkenal di alam abadi Yuanguang. Kekuatannya baru saja mencapai leluhur alam tahap tengah belum lama ini, dan dia adalah salah satu pejuang dari alam abadi Yuanguang saat ini. Situ Yujin berkata, jangan khawatir, saya yakin dia akan datang. Qiao Ying sedikit mengernyit, tapi waktu yang disepakati hampir tiba. Terlihat bahwa Qiao Ying masih tidak mempercayai Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu tidak datang, alam abadi Yuanguang akan kehilangan satu orang. Ledakan. Pada saat itu, angin dan guntur bergulung-gulung di langit di atas. Segera setelah itu, suara seperti guntur meledak di telinga semua orang di alam abadi Yuanguang. Situ Yujin, apakah 100.000 batu abadi 9 warna milikmu sudah siap? Situ Yujin, 100.000 batu peri 9 warna milikmu, apakah sudah siap? Ledakan, angin kencang bertiup, dan awan-awan mengamuk. Dalam sekejap, seberkas cahaya besar jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di teras bintang 7. Ledakan, gelombang udara melonjak dan bumi berguncang. Saya melihat sekelompok orang kuat dari alam abadi Qiyuan tiba di medan perang. Pemimpinnya adalah Chu Tao,
Tatapan mata semua orang di alam abadi Yuanguang menjadi tajam, dan tiba-tiba, dua gelombang udara tak kasat mata saling bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Situ Yujin menatap lurus ke arah orang yang datang, matanya memancarkan cahaya dingin. Chu Tao. Chu Tao bermartabat dan mendominasi, jawab pertanyaanku, apakah kamu membawa taruhan hari ini? Situ Yujin mensibir, saya ingin bertanya, apakah kamu sudah membawa apa yang saya inginkan? Momentum kedua pembangkit tenaga rilem leluhur rilem saling bertabrakan, tak terhentikan seperti api dan air, dan tak satu pun dari mereka menyerah. Pada saat ini, Chu Lin, yang berdiri di sebelah Chu Tao, mensibir, Situ Yujin, saya sarankan Anda untuk tidak membuang-buang waktu. Lebih baik menyerah langsung. Dengan cara ini Anda dapat menghemat energi untuk menemukan sumber daya lain di arena resmi. Kemudian, seorang wanita berbaju besi ringan yang berdiri di sebelah Situ Yujin melangkah maju dan menjawab, jangan bercanda, Chu Lin, jika Anda memiliki kemampuan itu di alam abadi Ciyuan. Chu Lin menatap wanita cantik itu, Qiao Ying, selagi kamu masih bisa pamer, katakan beberapa patah kata lagi, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Qiao Ying sama sekali tidak takut, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat hari ini, kemampuan apa yang kamu miliki, Chu Lin, sehingga kamu berbicara begitu arogan di sini. Kedua belah pihak berada di ambang perang. Alam abadi Yuanguang dan alam abadi Ciyuan jelas telah lama berselisih satu sama lain. Dan mereka semua ingin merebut 100.000 batu peri 9 warna di tangan pihak lain. Chu Tao berkata dengan ringan, Situ Yujin, menurutku kita harus berhenti bicara omong kosong dan langsung saja mulai. Mendengar ini, semua orang di alam abadi Yuanguang saling berpandangan, dan ekspresi mereka tampak sedikit aneh. Alasannya sangat sederhana, karena Xiao Nunu belum datang. Kemarin, Situ Yujin dan Xiao Nunu sepakat bertemu di Qixingtai hari ini, namun hingga kini, Xiao Nunu belum muncul. Hal ini mau tidak mau membuat semua orang di alam abadi Yuanguang merasa sedikit gelisah. Apa, kamu takut? Chu Lin melihat ada yang tidak beres dengan orang-orang di negeri dongeng Yuanguang dan langsung mengejek mereka. Apakah kita takut? Qiao Ying segera melangkah maju dengan tidak yakin, lihat bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Swiss, Qiao Ying bergerak dan segera melesat ke depan. Ayo, Chu Lin, kita tidak bisa menentukan pemenangnya terakhir kali. Kali ini, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Mata Qiao Ying dipenuhi dengan semangat juang, dan dia meletakkan tangannya di deretan pisau lempar di pinggangnya. Namun, Chu Lin tidak berniat bertarung dengannya. Dia mensibir dan berkata, aku khawatir harapanmu akan pupus, karena lawanmu hari ini, bukan aku. Qiao Ying mengerutkan kening, bukan kamu. Lalu tatapannya beralih ke Chu Tao di belakangnya, itu kamu. Chu Tao menjawab dengan acuh tak acuh, itu juga bukan aku. Tepat saat dia selesai bicara, sosok muda lain berjalan keluar dari tim alam abadi Ciyuan dengan perlahan. Suara mendesing, aliran udara dingin menyebar, debu di tanah bergulung-gulung, dan pakaian pihak lain menari-nari tertiup angin. Lawanmu adalah aku. Sebuah suara dingin menembus telinga semua orang di alam abadi Yuanguang. Situ Yujin, Qiao Ying dan yang lainnya saling memandang. Pria ini mengenakan jubah indah, tampan dan luar biasa, dan ada aura mendominasi yang tak terlihat di antara alisnya. Wajah Situ Yujin tiba-tiba berubah, Jilou. Ketika mereka mendengar nama Jilou, semua orang di alam abadi Yuanguang terkejut. Mungkinkah Jilou dari alam abadi Zixiao? Siapa lagi kalau bukan dia? Alam abadi Ciyuan benar-benar mengundangnya. Dalam sekejap, semua orang di alam abadi Yuanguang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Xiao Nunu belum datang. Alam abadi Ciyuan juga meminta bantuan Jilou. Situasinya saat ini tampaknya tidak begitu baik. Chu Tao dan Chu Lin, kakak beradik, tidak bisa menahan tawa. Kau tidak pernah menduganya, Situ Yujin, kau pasti kalah hari ini. Chu Tao berkata dengan suara yang dalam. Chu Lin juga berkata, ekspresi di wajah kalian saat ini persis seperti apa yang saya harapkan untuk dilihat. Situ Yujin mengerutkan kening, ekspresinya sedikit serius. Jilou datang ke hadapan Qiao Ying dengan senyum menggoda di wajahnya, ayo. Biarkan aku melihat apa yang kalian, orang-orang dari negeri dongeng Yuanguang, mampu lakukan. Pada titik ini, Qiao Ying tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mengambil tindakan.
Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan cepat puas diri, atau kamu mungkin kalah total." Begitu kata-kata itu terucap, Qiao Ying langsung melancarkan serangan. Dan pisau terbang di pinggangnya tiba-tiba terpental ke atas. Aduh! Tiba-tiba, pisau terbang pertama melesat keluar, seperti meteor melintasi malam, memancarkan cahaya dingin yang terang. Menghadapi serangan Qiao Ying, Jilou tidak menghindar atau menghindar, membiarkan pisau terbang itu mengenainya. Tepat saat pisau terbang itu mendekati Jilou, kecepatannya tiba-tiba melambat. Kemudian, Jilou mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya dan menggenggam erat pisau terbang itu. "Terlalu lambat," kata Jilou. Kemudian, dia menjentikkan tangannya ke belakang, dan pisau terbang di antara jari-jarinya segera terbang ke arah Qiao Ying. Dan lebih cepat, Qiao Ying tanpa sadar menghindar ke samping, tetapi masih setengah langkah terlalu lambat. Mendesis, pisau terbang itu meninggalkan luka di bahu kirinya dan darah merah menyembur keluar. Wajah semua orang di alam abadi Yuanguang berubah. Namun Qiao Ying sendiri tidak peduli dengan luka di badannya. Dia menyesuaikan dirinya dengan cepat dan mengayunkan lebih dari selusin pisau terbang secara berurutan. Jangan tidak sabar, yang terbaik belum datang. Wus, wus, wus. Jumlah pisau terbang meningkat, tetapi kecepatan geraknya tidak berkurang sama sekali. Banyak pisau terbang menyerbu ke arah Jilou. Namun Jilou hanya mensibir, serangan yang lemah. Setelah mengatakan itu, Jilou mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki ke tanah. Dengan suara bang yang keras, gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Kesemua selusin pisau terbang itu terpental. Pada saat yang sama, Qiao Ying juga dikejutkan oleh momentum lawan dan mundur lebih dari 10 langkah. "Mari kita ubah orang. Bertengkar denganmu terlalu membosankan." Saat Jilou mengejek, 7 roda Dewa Merah menyala di belakangnya. Kemudian, aura kuat dari alam leluhur alam akhir melanda dunia bagai badai. Qiao Ying tidak berani ceroboh sama sekali, dan 7 roda dewa juga muncul di belakangnya. Namun, ada kesenjangan momentum yang nyata antara kedua belah pihak. "Kita harus menyerang dengan cepat," Qiao Ying berkata dalam hati. "Jika kita mengambil inisiatif, masih ada peluang untuk menang. Tetapi jika Jilou menggunakan kekuatan sihirnya terlebih dahulu, kita pasti akan kalah." Qiao Ying melompat ke udara, menggenggam kedua tangannya, dan dalam sekejap, ribuan pisau terbang tajam muncul di sekelilingnya. Pisau terbang ini membentuk roda pisau melingkar dengan Qiao Ying sebagai pusatnya. Kekuatan sihir ketujuh, roda pedang cahaya suci. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dan roda bilah melingkar menggulung kekuatan pembunuh yang mengerikan dan bergegas menuju Jilou. Jilou berkata dengan nada meremehkan, "Untuk menghadapimu, aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan supernatural leluhur alam." Seketika api merah menyala keluar dari badan Jilou. Dia mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke atas, kelima jarinya terbuka, dan sebuah bola api merah yang ganas berkumpul di tangannya. Bola api merah itu dengan cepat memadat dan berubah menjadi bola ajaib yang besar. "Pergi!" Jilou melambaikan tangannya, dan bola ajaib itu segera terbang keluar, dan mengenai kekuatan sihir ketujuh Qiao Ying, roda pedang cahaya suci. Ledakan! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan tiba-tiba, langit riyuntuh dan bumi retak, dan energi membumbung tinggi ke langit. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyapu pegunungan dan hutan ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. Detik berikutnya, semua roda pedang cahaya suci yang dilepaskan Qiao Ying dihancurkan oleh bola api merah. Pada saat yang sama, Qiao Ying terlempar ke belakang, menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Bang! Qiao Ying terjatuh dengan keras ke tanah, kekuatan spiritualnya riyuntuh, dan luka-lukanya jelas tidak ringan. Semua orang di alam abadi Yuanguang terkejut. Seseorang segera menghampiri untuk memberikan dukungan kepada orang lainnya. "Kakak senior Qiao Ying, kamu baik-baik saja." Kakak senior Qiao Ying. Di babak pertama, alam abadi Yuanguang dikalahkan tanpa ketegangan apapun. Qiao Ying baru saja menerobos ke tahap tengah alam leluhur alam, tetapi Jilou dikenal sebagai eksistensi tak terkalahkan di tahap akhir alam leluhur alam. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, pemenangnya akan segera terlihat. Di sisi lain, semua orang di alam abadi Ciyuan sangat gembira. "Hahaha," Culin tertawa terbahak-bahak, "Kalian, alam abadi Yuanguang, harusnya menyerah saja. Dalam pertempuran hari ini,
Aku dan kakakku tidak perlu mengambil tindakan. Kakak senior Jilou bisa mengalahkan 3 orang sendirian. Chu Tao juga berkata, Situ Yujin, siapa yang akan kamu kirim untuk bermain di babak kedua? Setelah kalah dalam pertempuran pertama, Situ Yujin sangat marah. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerang Jilou. Saya akan melakukan ronde kedua. Seharusnya kau datang lebih awal. Dengan begitu, kau akan tahu apa itu keputusasaan lebih awal. Jilou menyambutnya dengan telapak tangannya tanpa berkata sepatah kata pun. Ledakan. Keduanya bertabrakan satu sama lain, menciptakan akibat yang sangat besar seperti ledakan nebula. Orang-orang dari alam abadi Yuanguang dan alam abadi Qiyuan juga mundur. Situ Yujin terus menyerang, dan setiap gerakan menunjukkan keganasannya. Namun, Jilou masih tampak sangat santai dan tidak menanggapi Situ Yujin dengan serius sama sekali. Pada saat yang sama, di puncak gunung, di sebelah selatan Qixingtai, Xiao Nunu, Zhan Yin, Guan Yin, dan Li Bei menyaksikan pertempuran di depan. Zhan Yin tampak sangat serius, aku tidak menyangka bahwa alam abadi Qiyuan benar-benar akan mengundang Jilou ke sini. Tampaknya alam abadi Yuanguang akan mendapat masalah hari ini. Aku tidak menyangka bahwa alam abadi Qiyuan benar-benar akan mengundang Jilou. Tampaknya alam abadi Yuanguang akan mendapat masalah hari ini, kata Zhan Yin sambil melihat Xiao Nunu di sampingnya. Begitu mereka berempat tiba di sini, mereka kebetulan menyaksikan pertempuran pertama antara alam abadi Yuanguang dan alam abadi Qiyuan. Dia juga menyaksikan kekalahan Qiao Ying. Karena perang telah dimulai ketika dia tiba, Xiao Nunu tidak langsung muncul, tetapi menonton dari pinggir lapangan. Ekspresi Guan Yin juga sangat serius, aku kenal Jilou ini. Dia berasal dari alam abadi Zixiao. Konon katanya dia adalah orang nomor 1 di tahap akhir alam leluhur alam. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menjadi lawannya. Sepertinya alam abadi Qiyuan telah menghabiskan banyak uang untuk meminta bantuannya. Semua orang sangat terkejut dengan penampilan Jilou. Namun, ekspresi Xiao Nunu tidak banyak berubah. Dari awal hingga akhir, Xiao Nunu sangat tenang. Zhan Yin menyipitkan matanya sedikit, berpikir dalam hati, bagaimana orang ini masih bisa begitu tenang. Dia tidak mungkin berpikir bisa mengalahkan Jilou. Meskipun Zhan Yin lebih menghormati Xiao Nunu dalam beberapa hari terakhir. Tetapi sebenarnya ini hanyalah cara Zhan Yin untuk menyelamatkan hidupnya. Sebenarnya dia tidak begitu yakin dengan Xiao Nunu. Di mata Zhan Yin, kekuatan Xiao Nunu memang kuat, tapi tak disangka, dia hanya berada di puncak alam kaisar alam. Sebaliknya, Jilou telah mencapai tahap akhir dari alam leluhur alam. Kesenjangan antara kedua belah pihak masih sangat besar. Bahkan dengan pertempuran sebelumnya di kota Futian, Zhan Yin tidak berpikir Xiao Nunu dapat mengalahkan Jilou. Li Bei juga berkata ragu-ragu, Saudara Xiao, mengapa kamu tidak mengembalikan batu abadi 9 warna ke alam abadi Yuanguang? Li Bei benar-benar khawatir tentang keselamatan Xiao Nunu. Pertarungan hari ini terlalu berbahaya bagi alam abadi Yuanguang. Untuk amannya, lebih baik bersikap tenang. Guan Yin juga berkata, ya, saudara muda Xiao, Jilou adalah orang yang sangat kuat. Di bawah puncak alam leluhur, dia bisa disebut nomor 1. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Mendengar ini, Li Bei dan Guan Yin tidak tahu harus berkata apa. Teras bintang 7. Pertempuran kedua pecah antara alam abadi Yuanguang dan alam abadi Qiyuan. Situ Yujin terus-menerus melepaskan gerakan mematikan yang kuat dalam upaya untuk menekan lawannya Jilou. Akan tetapi, meskipun keduanya telah mencapai tahap akhir dari alam leluhur alam, Jilou jelas selangkah lebih maju. Tidak peduli seberapa keras Situ Yujin menyerang, dia tidak akan mampu mengunggulinya. Kekuatanmu tidak cukup untuk mengalahkanku. Jilou mengejek sambil melepaskan kekuatan telapak tangannya yang besar. Situ Yujin mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu, tatapannya tajam bagaikan harimau, jangan terlalu bangga, aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Ledakan. Kedua pria itu saling bertabrakan, bumi pun berguncang dan udara pun bergejolak. Jilou terlihat berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Di sisi lain, Situ Yujin langsung terkejut dan terdorong mundur ratusan meter. Jilou mensibir dan berkata, kalau begitu, gunakan semua kekuatanmu sesegera mungkin. Terserah kau. Tatapan mata Situ Yujin berubah dingin, lalu dia memanggil pisau besar.
Bilahnya diselimuti cahaya suci dan memiliki lebih dari 40 pola dewa kuno yang indah. Situ Yujin mengayunkan pedangnya terus-menerus, melepaskan ratusan gelombang pedang yang mengerikan. Memotong, satu demi satu gelombang pedang dahsyat yang membawa kekuatan penghancur menebas ke arah sasaran. Jilou tidak setuju. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan roda dewa di belakangnya mulai berputar. Kekuatan sihir ke-6, perisai rawa. Berdengung. Dalam sekejap, perisai hitam aneh muncul di depan Jilou. Begitu serangan Situ Yujin menyentuh perisai hitam, ia seperti jatuh ke rawa dan tenggelam seluruhnya ke dalamnya. Apa ini? Ekspresi Situ Yujin berubah. Orang-orang dari alam abadi Yuanguang di belakang juga memiliki ekspresi serius dan gugup. Salah satu dari mereka berkata, semua serangan kakak senior Situ telah diserap. Yang lain berkata, kekuatan sihir Jilou sungguh aneh. Situ Yujin melancarkan serangan bertubi-tubi secara beruntun, dengan sinar pedang yang dahsyat membelah langit dan bumi, ganas dan mendominasi, namun ia tak mampu menembus pertahanan Jilou. Di belakang Jilou, orang-orang di alam abadi Ciyuan menjadi semakin bangga. Culin berteriak dengan nada menghina, kakak Jilou, sudah cukup, ayo kita selesaikan lebih awal. Jilou menjawab sambil tersenyum, itulah yang saya maksud. Begitu kata-kata itu jatuh, Jilou segera mengubah gerakan tangannya. Detik berikutnya, perisai rawa hitam di depannya tiba-tiba mengeluarkan gelombang energi aneh. Lalu, sebuah lengan besar tiba-tiba terjulur keluar dari perisai hitam itu. Kelima jari tangannya mengepal, berubah menjadi tinju besar yang menghantam Situ Yujin. Dor, 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 tinju besar itu menghancurkan satu demi satu sinar pedang, lalu menghantam Situ Yujin. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat meledak dan Situ Yujin terpental, darah segera muncul di sudut mulutnya. Semua orang di alam abadi Yuanguang terkejut. Kakak senior Situ. Sebuah firasat buruk muncul di hati setiap orang. Situ Yujin segera menstabilkan badannya, lalu dia melompat dan terbang ke langit. Aku tidak akan kalah darimu. Mata Situ Yujin dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Kekuatan sihir ke-7, ribuan pasukan dan roh perang kuno. Ledakan. Tiba-tiba, genderang perang ditabuh antara langit dan bumi. Saat berikutnya, langit tiba-tiba tertutup oleh bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang mendongak dan melihat pasukan ribuan tentara yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit di belakang Situ Yujin. Mereka menunggangi binatang buas yang menakutkan dan menghunus senjata ganas, seperti roh perang kuno yang dipanggil dari dunia lain. Membunuh. Situ Yujin menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Ribuan pasukan dan roh pejuang kuno menutupi langit dan bumi dan bergegas menuju Jilou di bawah. Setiap semangat juang meledak dengan kesombongan yang tak tertandingi. Pada saat ini, seolah-olah seluruh lembah Chensing diselimuti perang senjata dan kavaleri besi. Melihat Situ Yujin melakukan gerakan ini, ekspresi semua orang di alam abadi Ciyuan sedikit berubah. Culin mensibir, dia cemas. Chu Tao sedikit mengernyit dan berkata, gerakan Situ Yujin sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Sebagai rival lama, Chu Tao lebih mengenal Situ Yujin. Namun, Culin menunjukkan ekspresi meremehkan di wajahnya, jangan khawatir, dengan kakak senior Jilou di sini, dia tidak akan bisa membuat masalah besar. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Saat kata-kata Culin selesai, cahaya dingin muncul dari mata Jilou, kamu memiliki momentum. Tetapi, kekuatannya, benar-benar rata-rata. Berdengung. Setelah itu, lingkaran sihir merah yang indah menyebar di bawah kaki Jilou, dan pola susunan yang rumit dan saling terkait tampak seperti magma yang menari. Kekuatan sihir ke-7, pohon api liar kuno. Dengan teriakan dingin, momentum dahsyat meletus bagai air pasang, dan pohon merah menyala yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di belakang Jilou. Pohon itu tingginya 1000 kaki, dan setiap daunnya terbakar dengan rune api. Dilihat dari kejauhan, tampak spektakuler dan mengejutkan. Pada saat ini, pasukan sejuta kekuatan yang dipanggil oleh Situ Yujin menyerang dengan kekuatan penuh, dan pohon kuno Huangyan di belakang Jilou tiba-tiba melepaskan tanaman merambat kokoh yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat ini bagaikan naga yang menyala-nyala, menyerbu ke arah roh perang kuno. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi berguncang, kehampaan hancur. Satu demi satu, semangat juang kuno dihancurkan oleh tanaman merambat pohon kuno api liar.
Tanaman merambat yang cantik itu terbakar oleh api dan berkilauan dengan tanda-tanda ajaib, menyerupai naga api dan tentakel misterius yang terbungkus dalam api, saling bersilangan dan memiliki kekuatan yang mengagumkan. Dor, 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 di bawah sapuan tanaman merambat, kekuatan magis Situ Yujin dengan cepat menghilang, dan jumlah pasukannya menurun tajam. Hanya dalam sekejap mata, semua roh petarung kuno yang dipanggil Situ Yujin terbunuh seluruhnya oleh pohon kuno api liar. Bagaimana mungkin, Situ Yujin tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Semua orang di alam abadi Yuanguang juga membelalakkan mata mereka. Apakah kekuatan sihir ketujuh Jilou begitu mengerikan? Swiss, Swiss, Swiss. Sebelum semua orang bisa bereaksi, banyak tanaman merambat menyerang Situ Yujin. Situ Yujin segera mengayunkan pisau besar di tangannya dan menebas tanaman merambat itu. Dengung. Dengan kekuatan sebesar itu, lengan Situ Yujin menjadi mati rasa dan pisau besar di tangannya langsung terlempar. Situ Yujin diam-diam mengira ada sesuatu yang salah, dan sebelum dia bisa mengambil kembali pedangnya, tanaman merambat lainnya bergegas mendekat. Setiap tanaman merambat terbakar oleh api, seolah-olah ada naga ganas yang sedang menyerbu ke arahmu. Situ Yujin hanya bisa meninggalkan senjatanya dan menghindar ke belakang. Hei, Jilou di bawah mensibir, kenapa kamu tidak menyerahkan batu abadi itu secepatnya? Kenapa kamu harus membuang-buang waktu di sini? Dia melihat pohon api liar kuno di belakangnya terbakar lebih hebat lagi. Setiap daun terbakar seperti magma. Ribuan benang api berkumpul di depan Jilou seperti sutra yang mengalir. Jilou mengangkat tangannya, kedua telapak tangannya saling berhadapan. Api yang mengalir lembut itu berkumpul di telapak tangannya seperti pusaran air, dengan cepat mengembun menjadi pedang suci yang menyala-nyala menyilaukan. Pedang suci api menunjuk langsung ke Situ Yujin di kehampaan. Sudah berakhir. Jilou mendorong lengannya keluar, dan kekuatan pendorong yang mengerikan meledak dari telapak tangannya. Dentang. Dalam sekejap, pedang suci yang menyala-nyala itu langsung melesat ke arah Situ Yujin. Gelombang panas menghantamku dan ruangan pun hancur. Situ Yujin tiba-tiba merasakan sinyal bahaya. Tidak bagus. Seru Situ Yujin. Ledakan. Detik berikutnya, pedang suci yang menyala itu langsung mengenai Situ Yujin. Dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi yang terpancar ke segala arah, pedang suci menyala yang mengerikan itu menembus dada Situ Yujin. Ah! Situ Yujin langsung menjerit melengking. Kakak senior Situ. Semua orang di alam abadi Yuanguang terkejut. Wajah mereka pucat dan tak berdarah. Cepat, cepat selamatkan kakak senior Situ, kata Qiao Ying tergesa-gesa. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri dan segera bergegas keluar bersama anak buahnya. Situ Yujin terlihat memuntahkan darah dan jatuh tak berdaya dari kehampaan. Ledakan. Situ Yujin ambruk di platform bintang 7, luka-lukanya bahkan lebih serius daripada yang dialami Qiao Ying tadi. Napasnya lemah dan sekujur badannya penuh bekas luka bakar, terutama luka tembus di dadanya, yang sangat mengerikan. Kakak senior Situ, Qiao Ying dan yang lainnya masih terkejut dan bergegas maju untuk memeriksa luka-luka pihak lain. Situ Yujin tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Jubahnya berlumuran darah, dan dia tidak mampu lagi bertarung melawan orang-orang dari alam abadi Ciyuan. Jilou menatap orang-orang dari alam abadi Yuanguang dengan jijik, dan berkata dengan dingin, apakah kamu melihat dengan jelas? Ini adalah celah antara kamu dan aku. Bersambung.